Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali kita dapat berjumpa kembali di agenda kajian pagi hari ini. Insyaallah akan kami hadirkan secara langsung bersama Ustaz Abu Islama Imanuddin NC MA Hafidhahullah Ta'ala, masih dalam pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi rahimahullah ta'ala. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, yaitu akan membahas tema dari bab potret kehidupan rumah tangga Rasulullah insyaallah. Dan kami tak lupa juga untuk mengundang Anda, silakan bagi Anda yang ingin berinteraktif, kami persilakan di 021 891 06135 dan di 0811 900 7912. Dan bagi Anda yang ingin bertanya jawab di pesan singkat, silakan di 0811 900 7913. Dan alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan beliau. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya kami persilakan kepada antum falyatafadhal mashkuran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman a'azanikumullah, para pemirsa Ahsan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat thalabul ilmi, nikmat kita diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjalani kehidupan ini ya di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas hidayah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat kita diberikan kesehatan dan juga keselamatan. Nikmat kita diselamatkan oleh Allah dari musibah, dari bencana, yang hal ini sering menjadikan kita ini kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan kita terus berthalabul ilmi, kita faham bahwa berputus asa dari rahmat Allah sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Sehingga dengan terus kita berupaya untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, akan hilang keputusasaan pada diri kita, sekaligus akan hilang rasa kesombongan dalam diri kita dengan kita mampu menjalani kehidupan tanpa bantuan, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di zaman yang terkadang sering dalam menjalani kehidupan ini kita merasa hebat dengan sendiri, kita merasa mampu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
dalam semua lini kehidupan. Terkadang dalam menuntut ilmu juga sama. Ya, banyak orang yang membaca ataupun merasa bisa menuntut ilmu melalui medsos. Ya, merasa bahwa saat ini sudah hidup di dunia digital, maka perkara sesulit apapun ya kita bisa hidup. Ya, kita bisa berthalabul ilmi. Tinggal buka medsos kita. Tinggal kita buka internet kita, semua dunia dalam genggaman kita. Itulah yang sering didapati dalam kehidupan seorang muslim. Namun ikhwatal iman azani Allah, bahwa menggenggam dunia tidaklah terpuji. Ya, karena orang yang hammuhu, keinginannya, cita-citanya, ataupun segala apa yang dikehendaki dalam hatinya itu dipenuhi kecintaan dia kepada dunia, maka dia tidak akan pernah bisa merasakan nikmatnya kecintaan dia kepada akhirat. Dia tidak akan mampu untuk bisa meraih manisnya sebuah keimanan dan kecintaan dia kepada nilai-nilai kehidupan kelak untuk di akhirat kita. Ketika kecintaan kita kepada dunia itu berlebih, pasti kecintaan kita kepada akhirat itu berkurang. Untuk itulah dalam segala hal, bukan hanya talabul ilmi saja, begitu juga dalam amal. Ya, begitu juga dalam soal kita menjalani muamalah az-zawjiyah, yaitu interaksi kita dalam perkara rumah tangga, pasangan suami istri. Ya, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan berumah tangga itu adalah kehidupan yang baik. Kehidupan yang setiap ada sebuah permasalahan-permasalahan, lalu kemudian ditetapkan ya padanya kaidah-kaidah ataupun hukum-hukum yang harus kita ikuti dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah bahwa potret kehidupan rumah tangga Rasul itu sesuatu yang sangat diimpikan oleh kita semuanya. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwah. Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang wajib kita ikuti. Dan karenanya para sahabat ketika mengikuti pola hidup rumah tangganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya maka hidupnya para sahabat adalah hidup yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya para sahabat adalah hidup yang penuh dengan makna. Hidupnya para sahabat, dia tidak hanya sekedar beramal baik, beramal saleh. Bukan hanya sekedar melakukan amal-amal kebaikan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat untuk mengamalkan afdhalul a'mal, yaitu seutama-utamanya amal. Jadi para sahabat melakukan kebaikan bukan hanya sekedar kebaikan, akan tetapi mencari afdhalul amal. Amal yang paling utama, kebaikan yang paling utama. Dalam rumah tangga pun sama. Ketika para sahabat menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah, sebagai keteladanan yang baik, maka kita dapati rumah tangga para sahabat adalah rumah tangga yang penuh dengan keindahan, rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, kesejahteraan, rumah tangga yang penuh dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, rumah tangga yang tidak rakus terhadap dunia, ya rumah tangga yang meskipun berada di dunia, tapi kecintaan kepada akhirat itu begitu tinggi, begitu dalam. Sehingga rumah tangga tersebut diisi dengan ya, senyuman dan juga tangis kebahagiaan. Karena mereka tahu bahwa seberat apapun permasalahan dalam rumah tangga dari perkara-perkara dunia, ya maka itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya, akan membelanya. Tapi jika kita sampai melupakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga, yang ini merupakan bencana. Melupakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini merupakan musibah. Dan di zaman kita saat ini betapa banyak
rumah tangga Muslim yang mereka melupakan Allah dan Rasulnya dalam menjaga rumah tangganya. Suami meninggalkan Allah dan Rasulnya hanya karena sebab pekerjaan. Seorang istri yang meninggalkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hanya karena sebuah kesibukan dunia. Anak-anak di dalam rumah tangga pun dia meninggalkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam hanya karena hobinya, hanya karena keinginan hawa nafsunya dan yang lain-lainnya. Untuk itulah bahwa potret kehidupan rumah tangga Rasul ini wajib dipelajari oleh kita. Pertama, kita dapati dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang ayat ini sudah sering dibacakan. Sering kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada diri baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah, keteladanan yang baik. Keteladanan adalah potret yang kita ingin mengikutinya. Kita ingin memiliki sesuatu yang ada pada diri Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah teladan. Keteladanan itu adalah cermin. Maka ketika kita bercermin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun ingin sama seperti beliau. Meskipun bukan pada sisi kenabian dan kerasulan, tapi pada sisi kemanusiaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat beliau sebagai manusia, sebagai bashar. Bagaimana ketika beliau makan, bagaimana ketika beliau minum, bagaimana ketika beliau berpakaian, bagaimana ketika beliau itu bercengkerama dengan istri beliau, bercanda-canda dengan anak-anak, ketika beliau dengan para sahabat, ketika beliau berjalan, ketika beliau berolahraga, lari, sampai bela diri misalnya dengan gulatnya, atau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memasak masakan, menyembelih hewan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjahit pakaiannya yang sobek, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bercanda dengan anak-anak dari para sahabat, menghibur mereka. Bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mensisir rambutnya, dan berbagai macam sisi basyariyatur Rasul, sisi kemanusiaannya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Rasulullah sehat, bagaimana ketika beliau sakit, bagaimana ketika beliau dicela, bagaimana ketika beliau dihinakan, bagaimana ketika beliau menangis, bagaimana ketika beliau senyum, bagaimana ketika beliau berbicara, bagaimana ketika beliau berdialog. Kita dapati semua itu dalam sirah, dalam perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika beliau berumah tangga, tentunya banyak ibrah, banyak uswah, banyak keteladanan yang baik yang wajib kita ikuti, karena beliau adalah cermin bagi kita semuanya. Bahkan ketika kita menjauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan menyebabkan kesengsaraan dalam hidup kita. Apalagi sampai kemudian kita menjauh dari Rasul. Apalagi kemudian sampai kita menentang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wal billah. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk-petunjuk, min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain para sahabat,
mengikuti jalan selain dari jalannya para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala nuwallihi, akan kami palingkan dia. Matawalla, sejauh dia berpaling. Wa nuslihi jahannam, kelak di akhirat akan digiring kepada neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat. Maka ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, kalau kita dapati di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 ini, keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wajib diikuti oleh kita. Bagi siapa di antara kita yang ingin kelak pada akhirat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullah, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullah, barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin terus diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, liman kana yarjullah, bagi siapa saja yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan bagi siapa yang dia ingin di akhiratnya dia selamat. Jadikanlah Nabi kita mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai teladan dalam hidup kita, terlebih dalam perkara rumah tangga. Pada ayat ini ikhwatal iman a'azzani Allah, Allah memberikan permisalan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perkara rumah tangga. Beliau adalah afdhaluz zaujin fit tarikh, suami yang paling afdal, suami yang paling ideal sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah manusia di atas muka bumi ini, suami yang paling afdal, yang paling utama adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falam tamna'hu kasratu a'malihi wa masyaghilihi min i'ta'i azwajihi huquqahunna alwajibata alaihi. Meskipun banyak tugas yang beliau miliki, meskipun banyak kesibukan-kesibukan beliau Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hal itu tidak menghalangi beliau untuk memberikan apa yang menjadi hak istrinya. Kesibukan beliau ikhwatal iman azani Allah, mengajarkan umat, mendidik umat, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentazkiyah umat, mendidik, membina. Hidupnya bersama umat, bersama para sahabat. Hidup beliau di masjid, hidup beliau di pasar, hidup beliau di lapangan, hidup beliau di masyarakat secara umum. Kesibukan yang luar biasa. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan seseorang kecuali mengajarkan kebaikan, melarang keburukan. Itu yang kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berjumpa dengan keluarganya, maka beliau terus tidak pernah berhenti memberikan kebaikan kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya. Falam tamna'hu kasratu a'malihi, banyaknya tugas beliau, pekerjaan beliau, wa masyaghilihi, dan kesibukan beliau tidak menghalangi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam min i'ta'i azwajihi huquqahunna alwajibat alaihi. Tidak menghalangi untuk beliau menunaikan kewajiban-kewajibannya yang menjadi hak para istrinya. Padahal beliau sibuknya luar biasa. Beliau sibuk mengatur dunia ini, bahkan memimpin pasukan, ya, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan mualliman linnasil khair, mengajarkan kebaikan kepada manusia. Tapi kesibukan-kesibukan ini tidak menghalangi beliau untuk apa? Bisa bercanda dengan keluarganya.
Kesibukan beliau tidak menghalangi untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban diri beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dimana kalau kita dapati saat ini banyak para suami-suami, banyak kaum laki-laki yang pengecut hanya untuk mencari nafkah, mencari dunia, lalu kemudian dia merasa cukup bahwa itu telah memberikan kewajiban kepada istrinya, kepada keluarganya. Ya, banyak mereka yang kemudian merasa dia lebih hebat. Dia sibuk di luar siang dan malamnya dan dia tidak memperhatikan bagaimana keluarganya. Dan ini sangat banyak sekali. Banyak di antara kita yang yudhi'u huquqa zawjihi, menyia-nyiakan hak keluarganya, hak istrinya, hak anaknya, bihujjatil a'mali wal iltizamat al-adidah, hanya karena merasa dirinya sibuk dengan pekerjaan, hanya merasa dirinya banyak tugas dari kantor, dari tempat dia bekerja dan lain-lainnya. Bahkan pada sebagian yang lainnya, yata'addal amru adamal ihtimam, sampai melampaui batas tidak lagi memberikan perhatian kepada keluarganya. Yang tidak sedikit perkara ini kemudian Perkara ini kemudian membuat dia lafadznya, kata-katanya, ucapannya menyakiti keluarganya, bahkan menyakiti fisik daripada istrinya ataupun anak-anaknya. Dia mengatakan, saya baru pulang kerja, lelah, capek, lalu kemudian di rumah anak menangis, lalu kemudian anak dimarahi, bahkan kemudian ya dicubit, dipukul dan yang lainnya. Banyak. Ya, kita lihat gambaran-gambaran rumah tangga di masyarakat yang jahil akan ilmu, yang dia jahil terhadap ilmu bagaimana membangun rumah tangga sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam inginkan. Kata-katanya dia kasar kepada keluarga, menyakiti dengan kata-katanya, dengan perbuatannya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam disifati sebagai bashar, sebagai seorang manusia yang kemudian dibedakan antara kita dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah basyarar rasulah. Beliau adalah manusia, tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Bagaimana kemudian kita melihat sisi kehidupan rumah tangga Rasul sebagai manusia, sebagaimana kita semuanya. Bagaimana Rasul ketika berbicara dengan istrinya, bagaimana Rasul ketika bertanya kepada istrinya tentang makanan, tentang minuman. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bahwa putrinya itu sakit, putranya itu sakit, bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati di rumah tidak ada makanan, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak istrinya untuk sekedar mengajaknya untuk berkunjung kepada saudara-saudaranya, berkunjung ke teman-temannya. Bagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia, beliau kemudian kemudian beliau berinteraksi dengan saudara-saudaranya, bersilaturahim dan lain-lain. Dan di sisi yang lain kita dapati bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul yang memiliki amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib beliau sampaikan. Yang beliau ballaghar risalah, yang wajib ia tunaikan risalah itu. Wa addal amanah, dan wajib menunaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Manusia super sibuk di atas muka bumi.
tapi tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan tidak pernah untuk menyanyiakan apa yang menjadi hak keluarganya. Itulah baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dapati dalam sebuah hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku jika dibandingkan kalian semuanya. Banyak ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam memiliki sisi kemanusiaannya. Ayat yang sering kita dapati misalkan ya di dalam surah Al-Isra ayat 93, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula." Katakanlah, Maha suci Rabbku, tidaklah aku kecuali manusia, ya basyaran, rasula, yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua sifat yang ada pada diri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di sini. Beliau sebagai basyar, sebagai manusia, dan rasula, beliau sebagai seorang rasul. Hal ini kemudian dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 6. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia, mithlukum, seperti kalian. Aku adalah manusia seperti kalian, kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian di sini di dalam ayat ini Allah menjelaskannya. Allah mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah bahwa aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, inilah yang membedakannya. Diwahyukan kepadaku. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini akan menjadi pegangan yang membedakan antara manusia biasa dengan seorang nabi dan dia utusan Allah Subhanahu wa taala. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dapati juga ya, dalam surah Al-A'raf ayat 188-nya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang basyariyatur rasul, sifat kemanusiaannya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumin yu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Aku tidak memiliki untuk diriku manfaat atau tidak juga madarat. Artinya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya, bukanlah yang mampu memberikan manfaat dan mampu menolak bahaya, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kecuali apa yang Allah kehendaki. An-nafi' wad-dar huwa Allah Jalla wa ala. Yang maha memberikan manfaat dan maha menolak bahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan segala sesuatu masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Lalu kemudian dalam ayat ini
menggambarkan walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku tahu perkara yang gaib, lastaksartu minal khair, pasti aku akan banyak melakukan kebaikan. Wa ma masani su, dan tidak akan ada keburukan menimpaku. Kalau tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu perkara yang gaib, maka apa? Akan banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun itu kita dapati Rasulullah ada orang yang paling sempurna amalnya, yang paling banyak amal-amalnya, yang paling sempurna, paling banyak, paling kualitasnya paling tinggi adalah amal yang dilakukan oleh Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang Allah kabarkan kepada beliau. Wa ma masani su. Dan kalau aku tahu perkara yang gaib, maka aku tidak akan ditimpakan suatu keburukan. Tapi lihat ikhwatal iman azani Allah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang gaib ketika beliau datang ke Taif, dan beliau tahu bahwa di Taif itu beliau akan dilempari batu sampai berdarah-darah badan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan pergi menuju ke Taif. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu perkara yang gaib, maka tentunya tidak ada sedikit pun keburukan yang akan menimpa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. In ana illa nadhiru wa basyiru liqaumi yu'minun. Aku hanyalah orang yang diperintahkan untuk memberikan peringatan, memberikan kabar gembira liqaumi yu'minun, bagi kaum yang mau beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Sehingga ikhwatul iman azani Allah, kita dapati pada ayat-ayat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan kehidupannya itu berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumah tangga pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalani kehidupan rumah tangga pun, menunaikan kewajiban dan haknya semuanya atas apa? Perintah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yakun basyara, kalau Rasulullah bukan manusia, la alimal ghaib. Rasulullah mungkin akan tahu perkara yang gaib. Wastaksara bil khair, dan Rasulullah pasti akan melakukan banyak kebaikan. Wabta'ada an kulli su, dan akan menjauhkan dari berbagai macam keburukan. Tapi kita dapati ikhwatul iman, wa hayatur rasul kama na'rifu mumtali'atun bil ibtila'i minal bidayah. Tapi kita tahu bahwa kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak awal itu penuh dengan ujian dan cobaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Dalam usia 6 tahun sudah ditinggal wafat oleh ibunda tercintanya. Lalu kemudian diasuh oleh kakaknya 2 tahun, lalu kemudian Abdul Muthalib meninggal juga. Setelah itu hidup diasuh oleh pamannya. Lalu kemudian apa? Kesulitan demi kesulitan dalam hidup itu beliau alami. Pada usia 12 tahun beliau ikut berdagang bersama Abu Thalib, menempuh perjalanan yang jauh ke Syam. Dan juga banyak perkara-perkara yang kita dapati ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pun kemudian diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul utusan Allah Jalla wa Ala, kehidupan beliau itu adalah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Ketika mendakwahkan Islam di awal-awal dakwah beliau di kota Mekah, apakah dakwah beliau diterima oleh masyarakat sekitar? Satu demi satu dari mereka semuanya menolaknya. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berumah tangga bersama Khadijah. Rumah tangga yang luar biasa. Menjadi contoh
bagi masyarakat yang ada di sekitarnya meskipun saat itu belum menjadi seorang nabi. Masih ada waktu kurang lebih 15 tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan bersama Khadijah belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Rasulullah berdagang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertijarah, berbisnis, bermuamalah. Baik muamalah pada masyarakat yang ada sekitarnya atau beliau sampai keluar dari negeri Hijaz, negeri Arab, lalu kemudian keluar memperdagangkan barang-barang dagangannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian diangkat menjadi seorang nabi, lalu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan. Lalu kemudian apa? Dari dakwahnya itu mengajarkan Al-Quran ayat demi ayat. Hanya satu atau dua yang kemudian mengikuti dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi kebanyakan mereka menolak. Kebanyakan mereka mengintimidasi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Bahkan sampai akhir hayat beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika periode Mekah selesai, lalu kemudian beliau ke periode Madinah. Pada saat di periode Mekah di mana Khadijah kemudian wafat, ya, maka kemanusiaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan merasakan kesedihan yang luar biasa ditinggal wafat oleh istri beliau, hingga dikenal dalam sejarah itu adalah Amul Huzn, tahun kesedihan. Dikenal dalam sirah Amul Huzn, tahun kesedihan. Pamannya wafat, Khadijah juga wafat. Itu adalah tahun kesedihan yang luar biasa. Ujian demi ujian itu kemudian apa? Menjadikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan hak-hak rumah tangganya. Jawabannya tidak. Tetap memperhatikan bagaimana beliau memperhatikan Fatimah, putri beliau tercinta, setelah ditinggal wafat oleh ibundanya. Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan lain-lainnya. Anak-anak terus diperhatikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga ditinggal wafat oleh anak-anak laki-laki beliau. Oleh Al-Qasim, kemudian oleh Ibrahim, dan yang lain-lainnya. Kesedihan pasti. Kesedihan sebagai seorang manusia. Artinya kehidupan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga periode Mekah selesai, masuk kepada periode Madinah, 1 tahun setelah masuk ke kota Madinah, lalu kemudian apa? Terjadilah ya perkara-perkara pembelaan terhadap agama sebagaimana yang terjadi hatta dengan peperangan yang terjadi. Dari mulai perang Badar, kemudian perang Uhud, sampai perang-perang yang lainnya. Sampai terjadi nanti Fatu Makkah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi tugas-tugas dan juga amanah yang luar biasa. Kesibukan yang luar biasa. Menerima wahyu, mengajarkan kepada para sahabat, kepada umat manusia. Pun demikian Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya kepada keluarganya. Dari sinilah ikhwatul iman azani Allah. Kalau kita ingin mengikuti potret kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita dapati Rasulullah tidak sepi dari gangguan-gangguan umat. Bagaimana ketika ya beliau menghadapi peristiwa
kedustaan yang dilakukan oleh orang munafik yang menuduh istri beliau tercinta Aisyah berzina. Ya, dalam peristiwa hadisul ifki, peristiwa kebohongan, kedustaan yang dilancarkan oleh orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersama mertua beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersabar untuk terus menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala terhadap peristiwa yang sedang dihadapi ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui bahwa ini adalah apa? Ini adalah ulah daripada orang-orang munafik. Rasul tidak tahu perkara yang gaib. Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu perkara yang gaib, maka Rasul akan mengatakan dan tidak akan mendiamkan Aisyah. Tapi Rasulullah pasti akan mengatakan, telah sampai kepada aku, ya, aku tahu bahwa ini adalah merupakan sesuatu yang bohong. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu berita dari langit, menunggu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian turunlah ayat-ayat yang menjelaskan tentang bara'at Aisyah. Yaitu adalah apa? Allah Subhanahu wa taala memenangkan hal ini dan mengatakan bahwa Aisyah itu siddiqah, jujur, benar, dan peristiwa ini adalah kebohongan dan kedustaan yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Rasul, yang tidak suka kepada dakwah Islam, yang tidak suka kepada ahlu bait Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul iman azani Allah, kita dapati dalam potret kehidupan rumah tangga Rasul adalah bukan kehidupan yang hura-hura, bukan kehidupan yang digambarkan dengan keduniaan, bukan kehidupan yang berlimpah harta. Potret kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang penuh dengan kesederhanaan, yang penuh dengan ketawadhuan, yang penuh dengan sikap untuk merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Padahal kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau, maka beliau hanya mengangkat kedua tangannya di hadapan Allah Jalla wa Ala lalu meminta untuk diberikan kekuasaan, diberikan harta berlimpah dan yang lain-lainnya. Bahkan pernah juga kita dapati ya, dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menawarkan kepada istri-istrinya, apakah dunia yang ingin kalian dapati dari pernikahan ini ataukah akhirat? Kalau dunia setelah menikah dengan Rasul, dunia yang diharapkan, maka apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari apa yang mereka kehendaki. Artinya apa? Ya silakan Anda pilih dunia. Ini yang kita dapati di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Ketika ya Allah mengkabarkan tentang masalah ini. Jika mereka, yaitu para istri Nabi, itu menghendaki zinatul hayati dunia, perhiasan dari kehidupan dunia, maka tidak akan lagi bersama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi keluarga beliau, istri beliau adalah orang-orang pilihan yang mereka menghendaki akhirat, kecintaan kepada agama yang hak, membela Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya. Potret kehidupan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesungguhan, penuh dengan keteladanan. Tidak dibangun di atas kecintaan kepada dunia. Nah, ikhwatul iman, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in. Bahkan
kita dapati pernah suatu ketika ya digambarkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ada sebuah masalah dalam rumah tangganya. Ketika para istrinya meminta ya hak ya mungkin dari nafkahnya, mereka masih kurang, lalu kemudian mereka meminta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diam, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beraktivitas mencari nafkah. Lalu beliau memberikannya kepada istri-istrinya. Dan kemudian para istrinya dia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan pada saat itu. Sampailah kemudian berita ini, mereka datang semua ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta, adakah sesuatu yang bisa diberikan lebih dari apa yang biasanya diberikan? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal itu. Sampai kemudian matua yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk berkunjung ke rumah Rasul dan mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam ya sedang duduk termenung, di sisi-sisinya adalah para istrinya. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu ardahu tidak mampu berbicara pada saat itu, terdiam melihat keadaan yang ada. Sampai kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi, berkunjunglah ke rumah beliau adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ardahu dengan suara yang ya keras, dengan suara yang lantang, berkunjung ke rumah Rasul sampai terdengar oleh semua yang ada di dalam rumah tersebut. Ya, sampai kemudian apa? Para istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dan bergegas kemudian mengenakan ya hijab mereka. Umar pun masuk setelah meminta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, falamma ista'dzana Umar qumna fabadarna al-hijab fa'adzina lahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul segera menggunakan hijab dan Rasul mengizinkan Umar untuk masuk. Fadakhala Umar. Lalu Umar pun ya masuk wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhak. Pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam. Faqala Umar, "Adhakallahu sinnaka ya Rasulullah." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadamu ya senyuman yang indah duhai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ajibtu min haula'i allati kunna 'indi. Aku heran terhadap mereka para istri yang saat itu sedang bersama aku. Falamma sami'na sautaka ibtadarna al-hijab. Ketika mereka semua mendengar suaramu, semuanya bergegas ya mengenakan jilbabnya semuanya, hijabnya semuanya. Maka kemudian ya dalam kisah ini kita dapati bahwa ya dalam riwayat ini kita dapati betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang lembut kepada para istrinya. Orang yang tutur katanya itu sangat nyaman untuk didengar oleh telinga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suaranya berbeda sebagaimana suara Umar bin Al-Khattab yang ketika baru terdengar suara mereka kemudian apa tidak mau untuk apa untuk duduk bersamanya, dia masuk menghindari karena suara yang lantang seperti itu. Tapi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kelembutan suaranya yang penuh dengan kasih dan sayang. Beliau adalah hanunan rahima. Mereka adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang hanun, yang dia mengasihi, dia menyayangi penuh dengan kelembutan. Tidak fadhadah ya, tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersuara keras, bersuara lantang kepada istrinya atau kepada anak-anaknya. Itulah potret kehidupan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Beliau sebagai seorang manusia, tapi beliau juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dapati ya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya bersama beliau? Maka insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan pembahasan kita dari potret kehidupan rumah tangga Rasulullah yang kedua pada kesempatan yang akan datang insyaallah tabaraka wa taala. Ya, semoga muqaddimah yang ingin saya sampaikan dalam pembahasan potret kehidupan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga ini memberikan manfaat untuk kita semuanya, bahwa tidak ada teladan yang lebih baik di atas muka bumi ini kecuali kita meneladani Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal, termasuk dalam masalah berumah tangga. Semoga hal ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tafadhal. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, selesai sudah materi di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kita potret kehidupan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tibalah saatnya kita untuk bertanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung via telepon, silakan hubungi di 021 891 06135 dan 0811 900 7912. Dan bagi Anda yang ingin bertanya via pesan singkat di 0811 9007913. Ada penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bu, di mana? Hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Hamba Allah di Bengkulu. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ana sangat tersentuh dengan tema tadi, Ustaz. Kita menyadari suami kita termasuk suami yang seperti itu, yang taunya hanya mencari nafkah. Tapi kami pun menyadari bahwa anak ini bukan pula istri yang sempurna di hadapan suami anak. Jadi, karena kita bukan pemimpin, Ustadz, anak seorang istri, anak sering segan mengingatkan kalau tugas suami itu bukan hanya mencarikan nafkah. Itu yang pertama ya, Ustadz. Karena kita juga nggak sempurna. Tuh, yang kedua, Ustadz, ada seorang imam itu bukan bacanya alham. Kita tahu alham itu beda artinya sama alham. Ya Ustadz, apakah kita juga mufarokoh seperti itu Ustadz, kita dalam menghadapi imam yang seperti itu? Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ibu yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, betul bahwa suami kita atau kita yang saat ini hidup, memang kita tidaklah suami yang sempurna, dan kita sebagai istri juga belum tentu menjadi istri yang sempurna, dan bukan kesempurnaan yang terus kita cari, karena itu tidak mungkin kita pun menjadi seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam persis, itu tidak mungkin. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing langsung dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita dituntut untuk mengikuti, ya, kita dituntut untuk mengikuti jalan yang telah dilalui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengikuti, berusaha untuk mengikuti, maka berapa persen kita proses dalam mengikutinya? Selama kita berada di dalam rel mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga, maka insya Allah Tabaraka wa Taala Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dari hasil usaha kita. Apa yang disampaikan oleh Ibu insya Allah itu sudah benar. Mengingatkan suami agar suami tidak hanya mencari nafkah saja. Bahwa hidup menjadi seorang suami bukan hanya tugasnya mencari nafkah, tapi banyak kewajiban-kewajiban suami kepada istri dan juga kepada anak-anaknya. Pun demikian sebaliknya, bahwa seorang istri ya mengingatkan kepada suami bahwa nafkah cukup, mencari nafkah hanya dari jam sekian sampai jam sekian. Ya, selebihnya adalah kewajiban menunaikan kewajiban yang lainnya. Itu dari sisi suami didorong untuk apa? Mencukupkan, untuk memiliki sifat qanaah. Tidak menghabiskan waktu yang begitu banyak untuk mencari dunia. Seorang suami yang kemudian mendapati istrinya yang qanaah, istri yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suami, sedikit misalkan,
Tapi kita tahu bahwa suami bukan nganggur. Suami itu dia bekerja. Meskipun dari pekerjaan itu tidak mampu mencukupi semuanya, maka apa? Volume kehidupan kitanya itulah yang diturunkan. Kalau kebiasaan kita misalkan yang membeli barang-barang rumah tangga itu kemudian dalam jumlah yang banyak, ya, maka kemudian sedikitkan, kurangi sedikit. Ketika masak kita berlebih, kurangi sedikit. Ketika pakaian kita biasanya harganya lebih mahal, maka kurangi sedikit. Kita dapati kisah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, khalifah yang adil. Ketika beliau di masa mudanya belum menikah, beliau adalah orang yang sangat luar biasa, berpegang teguh dengan agama, ya, tapi kemudian beliau juga banyak berdoa, ya Allah, ya, bahwa karuniakanlah kepada diri beliau. Ya, itu adalah sebuah kepemimpinan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala pernah saat itu doa yang pertama itu adalah mendapati beliau sangat menyukai ataupun menginginkan bahwa istri beliau itu adalah putri yang bernama Fatimah, yaitu dari putri seorang khalifah. Maka kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikahlah Umar bin Abdul Aziz yaitu dengan Fatimah. Ya. Lalu kemudian setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk diberikan kekuasaan. Maka kemudian ya menjadi gubernur. Lalu setelah menjadi gubernur pada saat itu dengan pakaian yang bagus, pakaian yang mewah, ya, istrinya juga sama seperti itu, diberikan pakaian yang bagus, pakaiannya luar biasa, sampai kemudian berdoa kembali, ya, diberikan kekuasaan yang lebih dari apa yang saat ini, menjadi gubernur. Lalu kemudian terangkatlah menjadi seorang khalifah, Amirul Mukminin, yang menjadi khalifah. Dengan kemudian apa? Ketika menjadi khalifah itulah beliau berpikir bahwa apa yang beliau minta dari Allah Subhanahu wa taala, seorang istri yang cantik, yang salihah, anak seorang penguasa, anak seorang khalifah, Allah berikan. Ketika dia meminta apa jabatan dalam hal ini adalah untuk amanah, ya, untuk ingin memperbaiki keadaan umat, maka Allah berikan. Dengan diberikanlah sebagai seorang gubernur. Sampai kemudian Allah pun memberikan kekuasaan yang lebih dari gubernur, yaitu adalah menjadi seorang khalifah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Padahal beliau itu adalah orang yang mampu. Dunia berada dalam genggamannya. Istri yang cantik, yang salehah berada di sisinya. Pun demikian apa? Beliau pertama kali ingin menurunkan porsi apa yang menjadi kehidupan biasanya beliau dengan kemewahan, gemerlapnya dunia kemudian dikurangi. Dan itu tidak mudah. Bagi seorang istri juga tidak mudah. Yang biasanya dia pada tangannya ada gelang, ya, dari 1, 2, 3 sampai banyak. Kalungnya dia biasa banyak, dari kecil sampai kemudian besar kalungnya, dari antingnya, dari emas dan yang lain-lain, dari uang yang begitu banyaknya. Lalu kemudian berkurang sedikit demi sedikit. Potret seorang istri yang kemudian apa? Kemudian berharap bahwa inilah keridhaan Allah, kecintaan kepada akhirat. Itu tidak gampang juga bagi seorang istri untuk menurunkan porsi kehidupan tersebut. Yang pertama kali adalah apa? Singgasana beliau, tempat duduk beliau yang awalnya ada yang emasnya, lalu kemudian diganti dengan yang lebih sederhana. Minuman, makanan yang mewah beliau kurangi sedikit, bahkan banyak berpuasa. Padahal beliau mampu. Tapi didukung oleh istri yang salehah yang menenangkan hati suaminya. Maka keberadaan seorang istri ini di luar biasa. Pengaruh kesolehan kepada seorang suami ada juga pada istri, pengaruhnya sangat luar biasa.
Banyak suami yang terjerumus ke dalam kejahatan juga banyak disebabkan oleh tuntutan-tuntutan seorang istri. Untuk itulah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ibu lakukan insya Allah benar. Mengingatkan suami ya untuk mencari nafkah hanya sedikit saja atau tidak menghabiskan banyak waktu. Kalau kita bisa mencari nafkah untuk satu hari itu 50.000, 70.000 dengan waktu dari jam 8 sampai jam 11 misalkan. Jam 11 sudah pulang ke rumah dan itu sudah mencukupi pada saat itu makan, maka itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Tidak perlu sampai sore hari, tidak perlu sampai lembur. Karena saat itu pagi hari itu dia sudah menjemput rizkinya. Kalaupun kemudian kita ya berangkat pagi hari sampai sore hari karena waktu kontrak kerja yang seperti itu, ya jam 5 sore kita pulang sudah selesai. Berjumpa dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, ya, kemudian membangun kesolehan dalam rumah tangga tersebut. Ya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kalaulah kemudian kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh karena beliau adalah seorang nabi dan seorang rasul. Tapi kita bisa dapati nanti potret kehidupan rumah tangga para sahabat. Nanti kemudian sampai kepada tadi riwayat ataupun kisah rumah tangga yang luar biasa, yaitu rumah tangga dari seorang khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, yang tentunya adalah bukan sahabat, ya kehidupan setelahnya. Nah, dari sinilah ikhwatal iman azani Allah, kita akan terus mengkaji bagaimana ya potret-potret kehidupan, sisi-sisi kehidupan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ada bagi kita saat ini terus kita mengikuti ya apa yang telah dilalui oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya berkaitan dengan bagaimana ketika kita bermakmum mendapati imam, yang imam ini kemudian bacaannya banyak yang kesalahan. Pertama, kesalahan dalam tilawah Al-Quran itu ada yang jelas nampak, yaitu al-lahnul jali. Ada yang kesalahan itu tidak banyak yang mengetahui kecuali orang yang tahu tentang hukumnya, yaitu al-lahnul khafi. Paling tidak ya imam harus benar huruf yang dia baca. Ya, misalkan ha, ya dia baca ha. Tidak ha dibaca kaf, al-ha tidak dibaca al-ka. Ya. Atau al-khamdu pakai kha. Ya, sin dibaca shin. Ya. Qaf dibaca qaf, misal qaf gitu ya. Ya, artinya bahwa di sini itu adalah apa? Imam diharapkan dia belajar kembali. Jangan pernah merasa puas bahwa saya sudah diminta masyarakat menjadi imam. Ya. Saya sudah tua dan oleh masyarakat dijadikan imam, tapi tidak mau belajar kembali. Tetap kita mesti belajar. Belajar itu sampai akhir hayat kita. Ya, tidak boleh kita puas dengan apa yang dimiliki oleh kita. Kalau kita merasa bahwa kita kurang fasih, kita makharijul hurufnya banyak salah, hukum ilmu tajwidnya salah, maka jika ada yang lebih afdal, maka sebaiknya kita berikan kepadanya. Ya. Karena yang menjadi imam itu adalah aqra'uhum, ya, aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling faham tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau di antara mereka banyak yang sama a'lamuhum bis sunnah, maka yang paling faham dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau di antara mereka banyak juga ya, maka yang aqdamuhum hijratan, yang paling lebih dahulu hijrah. Di antara mereka banyak yang sama, yang aqdamuhum silma, yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Kalau di antara mereka banyak juga baru, ya, yang asan, yang lebih tua. Jadi menjadi imam salat yang lebih tua itu adalah derajatnya itu setelah apa? Ya, setelah yang paling alim dalam Al-Quran, setelah alim dari sunnah, setelah yang paling pertama hijrah, yang paling pertama masuk dalam Islam. Bukan diletakkan di nomor satu. Yang kemudian penyebutan ha dengan kaf itu enggak jelas. Ya, kemudian sin dengan sa dengan shin misalkan, ini enggak bisa membedakan dan yang lainnya. Apalagi hukum-hukum tajwid yang lainnya.
hukum nun mati dan tanwin, hukum gunnah, hukum idgham, hukum iqlab, hukum dan yang lain. Apalagi sudah masuk kepada apa? Makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Tentunya banyak ilmu yang harus dipelajari oleh kita sebagai seorang imam. Untuk itu, ya jika kemudian ya kita ya belum mampu, maka hendaknya kita tanazul atau kita tidak perlu menjadi imam, maka itu jauh lebih baik. Tapi bagaimana, apakah saya bisa mengimami istri dan anak di rumah dalam sesekali salat sunnah? Maka itu adalah bagian daripada tarbiyah, pendidikan kepada istri, kepada anak, atau mungkin dalam keadaan ya hujan lebat ya, lalu kemudian akhirnya tidak ke masjid, lalu kemudian menjadi imam, atau ada uzur-uzur yang lain lalu kemudian menjadi imam bagi keluarganya, maka itu boleh-boleh saja dilakukan. Ya. Tapi tetap mesti ada pembelajaran kembali. Ya, demikian Ibu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya untuk ibu hamba Allah di Bengkulu. Semoga dapat dipahami dan dapat menambah ilmu buat ibu petanya dan buat kita juga. Baik, sepertinya ada penelpon lagi yang sudah menunggu sejak tadi. Halo? Halo? Ya, terputus. Baik, kita akan angkat untuk penanya dari WhatsApp. Ustadz mungkin di luar tema. Assalamualaikum Ustadz, hamba Allah di Bengkulu, tolong saya Ustadz. Apakah ada doa khusus buat anak yang nakal? Saya mempunyai anak yang sangat sulit diatur, bahkan sudah sampai tingkat kenakalan anak remaja. Tidak mau sholat, bahkan sudah tidak mau sekolah, dan tidak mau tidur di rumah. Saya sudah menasihati dengan lembut, berbagai upaya sudah saya lakukan, istighfar, doa, dan lain-lain, tapi belum ada perubahan, bahkan makin bertambah nakalnya. Apakah yang harus saya lakukan, Ustadz? Apa ada doa khusus untuk anak? Syukran, Ustadz. Baik. Ya, doa yang khusus kepada anak tentunya sebagaimana yang para Nabi berdoa, ya tidak pernah berhenti berdoa untuk Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya terus berdoa, dan tidak mengapa kita doa secara khusus dengan bahasa kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, mungkin di doa yang di waktu-waktu yang mustajab, di doa di keadaan yang mustajab. Terkadang kita berdoa, tapi doa kita ya tidak pada waktu yang mustajab, tidak pada keadaan yang mustajab, ya sehingga mungkin doanya itu lambat ya untuk dikabulkan Allah Jalla wa Ala. Kita berdoa pada sepertiga malam yang terakhir. Kita mengadukan semuanya kepada Allah. Inni ashku bathi wa huzni ila Allah. Ya aku ya mengadukan akan kelemahan diriku terhadap anakku yang sedang aku didik ini. Aku serahkan urusannya kepadamu ya Rabb. Ya, kita mengadukan permasalahan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu banyak mengeluh kepada manusia, tapi mengeluhlah kepada Allah Jalla Jalaluhu, As-Sami Al-Alim. As-Sami'u li aqwalikum al-alimu li ahwalikum. Yang Maha mendengar ucapan-ucapan kita, yang Maha mengetahui keadaan diri kita. Maka apa? Kita banyak berdoa, tidak boleh kita terus berhenti berdoa. Salah satu perkara yang bisa mensegerakan doa terkabul adalah kita tidak pernah berhenti berdoa, merengek, meminta terus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta hidayah kepada Allah untuk anak kita, untuk diri kita dan yang lainnya. Ya. Kemudian berdoa di waktu-waktu yang mustajab, di antara azan dan iqamah. Ketika kita sudah mendengarkan azan, kita ambil air wudu. Kalau kita kemudian salat sunnah, maka salat sunnah terlebih dahulu sampai nunggu iqamah, kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ma'thur, yaitu di sujud-sujud kita. Kita berdoa kepada Allah di saat hujan turun, karena itu juga mustajab. Kita berdoa pada saat apa? Pada saat kita sedang dizalimi oleh orang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan safar.
Ini adalah doa pada keadaan dan juga pada waktu yang mustajab dakwah. Memilih waktu untuk berdoa, maka ini adalah merupakan satu kebaikan bagi kita sekalian. Kemudian faktor yang lainnya adalah keteladanan. Ya, kita menjadikan idola bagi anak-anak kita. Kalau kita ingin anak kita membaca Al-Quran, maka yang dilihat oleh apa? Yang dilihat oleh anak kita, kita saat itu sedang membaca Al-Quran. Kalau kita menyuruh anak membaca Al-Quran, lalu kemudian dihadapi oleh anak kita itu bahwa kita ini sedang memegang handphone, maka anak akan melihat kita bahwa dia akan melihat kepada orang tuanya. Ketika anak ini ingin sholat, ya kita didik dia ingin sholat, maka kecintaan kepada orang tua dalam sholatnya itu harus lebih kuat, harus lebih tinggi, ya, harus lebih tinggi. Dan dijelaskan dalam ilmu pendidikan itu kita dapati adib nafsak ya qabla an tu'addiban nas. Didiklah diri kita adab sebelum kita mendidik adab orang lain. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Solehkan diri Anda, baru kemudian orang lain akan menjadi soleh. Itu adalah kaidah-kaidah dalam pembinaan, dalam didikan dan yang lain-lainnya. Ya. Lalu kemudian yang lainnya itu adalah apa? Ajak anak kita ya untuk bersilaturahim atau barangkali kita untuk berziarah. Anak kita yang keras hatinya itu, dudukkanlah dia di sisi atau di tempat-tempat yang memang bisa membuat hatinya lembut. Ajak dia datang kepada rumah sakit, yang menengok saudara ataupun sahabat yang dalam keadaan sakit, ajak anak kita. Lalu kemudian perlihatkan kepada mereka bagaimana ya mahalnya nikmat sehat. Lalu kemudian sesekali kemudian dibawa pada saat ada tetangga kita yang meninggal, diajak dia untuk melihat bahwa kehidupan di dunia ini tidaklah lama. Lalu kemudian dibawa ke kuburan kita, ziarah kubur. Ya, ziarah kubur. Kita mengajak anak untuk bisa berempati terhadap orang yang lebih rendah dari kita keadaannya. Maksudnya yang pada saat itu sedang diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang sakit, ya kepada orang yang baru saja meninggal, atau kita kepada orang yang sudah berada di dalam kuburan. Cara-cara mendidik kelembutan hati kepada anak ini harus dilakukan oleh kita. Yang ketiga, teruskan kelemah lembutan kita. Tidak perlu kita berkata-kata dengan kasar, tidak perlu kita berkata-kata dengan nada-nada yang tinggi dan yang lainnya. Tanamkan kasih sayang kepada anak tersebut, bahwa apa yang kita lakukan adalah kasih sayang kita kepadanya. Ya. Terkadang kita merasa lelah ya akan hal yang dihadapi oleh anak kita, tapi jika memang kita tahu bahwa anaklah yang akan juga banyak membawa kebaikan ketika kedua tangannya berdoa kelak ketika kita sudah wafat, maka anak kita akan mengangkat beristighfar untuk kita. Maka saat ini kita tidak akan pernah merasa kelelahan dalam mendidik anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga hal ini bermanfaat. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Ada telepon lagi yang masuk. Halo. Halo. Ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Safa di Bekasi. Ibu Safa di Bekasi ya. Ya, silakan Ibu. Ini mau bertanya, ada ya teman saya bertanya sama saya, Ustaz. Jadi teman saya itu kan suaminya rajin sholat, tapi di rumah gitu. Terus ada orang bilang katanya suaminya nggak pernah ke masjid, nggak pernah ini, katanya kafir gitu. Gimana Ustaz saya jawabnya? Iya, cukup Ibu. Baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa banyak hal yang harus kita perhatikan dalam hal seperti ini. Pertama, bahwa kita tidak boleh mengkafirkan orang dengan cara sembarangan, dan bukan hak kita untuk mengkafirkan saudara kita yang muslim. Ya.
ada para ulama, ada majelis hakim ya yang memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang itu kafir atau tidak. Ya, mengkafirkan orang itu adalah bahaya. Bahkan hal itu bisa kembali kepada diri kita. Betul bahwa salat bagi laki-laki itu hendaknya dilakukan di masjid. Kecuali ada uzur syar'i, maka dia boleh melakukannya di rumah. Ya. Kemudian yang kedua, terkadang juga mesti kita lihat ya, apakah kemudian yang dilakukan oleh suami itu betul di rumah itu sholat atau tidak. Ya. Kalau dia memang meninggalkan sholat, maka para ulama pun menjelaskan hukum secara rincinya bagaimana meninggalkan sholat dengan melawan akan kewajiban sholat tersebut. Atau dia melakukan sholat, ya, meninggalkan sholat tapi dengan kemalasan. Ini hukumnya bisa berbeda. Untuk itu dalam hal ini maka kita saling menjaga lisan kita ya untuk tidak mudah-mudah ya menjas orang lain, mengecap orang lain dengan munafik, dengan kafir, dengan fasik dan lain-lainnya ya. Cukup kita justru mendoakan semoga Allah memberikannya hidayah agar yang tadinya tidak cinta kepada masjid dia bisa datang ke masjid. Ya. Agar dia dimudahkan jalannya menuju ke masjid. Agar dia yang dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama kita di masjid. Berdoa untuk kebaikan diri kita dan kebaikan orang lain jauh lebih baik daripada kita mencelaknya, apalagi sampai menjatuhkan kekufuran kepadanya. Wal'iyadzubillah. Semoga hal ini menjadi perhatian bagi kita bersama. Demikian. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk Ibu Safa yang berada di Bekasi. Ada penelpon lagi yang masuk? Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan hamba Allah di Kalimantan Barat. Hamba Allah di Kalimantan Barat. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Mau tanya Ustadz, kalau ada seorang ibu yang ditinggal pergi suaminya bertahun-tahun, terus suaminya itu nggak pernah pulang, nggak pernah ngasih nafkah, terus si ibu itu menikah lagi tanpa bercerai, itu gimana hukumnya Ustadz? Cukup Ibu? Syukran Ustadz. Afwan. Baik, nah. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bahwa kita tidak tahu keberadaan suami menghilang tiba-tiba seperti ini, penelusurannya seperti apa, ya. Karena terkadang juga kita bisa saja mengetahui bahwa suami ternyata misalkan terkena kasus tertentu, lalu kemudian tidak sempat dikabarkan kepada keluarganya karena semua alat komunikasi ditahan, gitu ya, misalkan karena kasus-kasus tertentu, lalu kemudian entah dimasukkan ke dalam penjara, entah dia hilang kemana dan yang lainnya. Banyak faktor hal ini. Entah dia sedang mencari nafkah, lalu kemudian ya mungkin dia menyeberang sungai, menyeberang laut, lalu terkena hewan dan macam-macamnya. Kita nggak paham dalam hal ini. Maka akan jauh lebih baik ya hal-hal yang mesti dilakukan agar tidak bertentangan dengan syariat dan juga tidak bertentangan dengan hukum positif negara kita. Yang pertama, bahwa istri tentunya boleh untuk meng-cross check keberadaannya kepada keluarga suami. Ya, kepada keluarga suami. Ini yang pertama. Ya, jadi cross check terlebih dahulu kira-kira suami saya kemana dan ada masalah apa. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kemudian keluarga suami sudah mengetahui dan kemudian sudah melewati batas waktu. Ya, batas waktu minimal adalah 4 bulan. 4 bulan seorang suami yang meninggalkan istrinya, tidak ada kabar, tidak memberikan nafkah lahir, batin dan yang lainnya, maka datang kepada keluarga suami, ya
Mungkin keluarga suami ada yang mengetahui keberadaannya di mana dan apakah berlanjut atau tidak. Ya. Jika kemudian tidak juga ada respon yang baik dan yang lainnya, maka hendaknya istri datang ke pengadilan. Istri datang ke pengadilan agama, sampaikan kepada mereka bahwa suami saya sudah menghilang dari tanggal sekian, tahun sekian sampai saat ini. Ya. Lalu kemudian nanti di pengadilan akan mengirimkan surat gitu ya ke rumah, memanggil suami tersebut atau keluarga suami dan yang lainnya, sampai kemudian dinyatakan misalkan sudah tidak lagi berumah tangga, tidak lagi ada ikatan pernikahan dengan dapatnya surat dari pengadilan tersebut. Nah, surat itulah yang kemudian menjadi bekal bagi kita kalau kita ingin menikah kembali. Ini yang paling aman dan ini yang paling bisa untuk menjaga ya jika hal-hal di kemudian hari terjadi. Karena bagaimanapun suami yang menghilang tidak pernah mengatakan kata-kata cerai dan yang lain-lainnya, maka istri punya hak khulu ya, yaitu datang ke pengadilan untuk untuk memutuskan ataupun memisahkan ikatan suami istri, ikatan akad pernikahan. Ya, datang ke pengadilan. Insya Allah tidak lama. Ya, pengadilan mungkin sekali dua kali dipanggil lalu selesai. Tapi itu akan membawa ketenangan. Jika dibandingkan dengan tiba-tiba harus menikah ya dengan laki-laki yang lain ya tanpa ada pertimbangan apapun atau hanya sekedar pokoknya suami menghilang dan yang lain-lain. Allah Taala ya a'la wa a'lam, inilah yang barangkali jauh lebih aman secara syar'i dan juga itu secara hukum positif di negara kita. Demikian. Nah, demikian jawaban untuk hamba Allah yang berada di Kalimantan, sekaligus sebagai penanya yang terakhir. Dan mungkin sebelum tutup pertemuan kita di pagi hari ini, mungkin ada faedah yang bisa antum sampaikan, Ustaz. Nah, ikhwatul iman, kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ternyata bahwa kita dalam rumah tangga itu harus ada pegangan, harus ada contoh, harus ada keteladanan. Yang kita semua ingin seperti beliau yang kita contoh. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesibukan yang luar biasa tidak menghalangi kita untuk terus menjaga keutuhan rumah tangga tersebut. Berusaha untuk terus menjaga ya keutuhan rumah tangga tersebut, menjalani hak-hak istrinya, hak-hak anaknya. Kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang suami. Begitu juga seorang istri ketika dia sibuk ya bahwa yakinlah dia tidak ada kesibukan kecuali kesibukan kita ini ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesibuk apapun tidak boleh kita menelantarkan apa yang menjadi hak suami, hak anak-anaknya dan lain-lainnya. Terjaganya hak dan kewajiban inilah yang akan menjadi kebahagiaan bagi rumah tangga tersebut. Dan potret ini ada pada diri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga hal ini bermanfaat. Dan kita akhiri aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa dimanapun Anda berada, kajian pagi pada kesempatan hari ini. Dari pembahasan kita di pagi hari ini yaitu potret kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz atas waktu yang antum sisihkan untuk menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini, dan juga kepada pemirsa di pagi hari ini yang sedang menyimak kajian pagi. Dan kami mohon maaf atas pertanyaan yang belum diajukan. Mungkin bisa Anda ajukan kembali di kesempatan insyaallah di Selasa mendatang. Baik, untuk selanjutnya kami hadirkan kembali dengan tilawah Al-Quranul Karim. Setelah jeda berikut ini kami mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.